Ngopi pren karo cerita wingi pren diteruske pren. Awal pemerintahan Ratu Tribuana itu memang diwarnai pemberontakan internal pren, seperti pemberontakan Sadeng dan Keta. Pemberontakan ini dipicu oleh dendam atas matinya Nambi yang dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa di wilayah Sadeng dan Keta, begitu pren. Sadeng ini diyakini berada di wilayah selatan Jember, tepatnya di sekitar kecamatan Puger pren. Dulu saya pernah di Puger 1 bulan gitu. Pada masa itu wilayah ini dikenal sebagai lumbung pangan Majapahit pren. Sedangkan Keta itu merupakan wilayah di sekitar daerah Besuki atau Jember, yang mana Keta ini bersekutu dengan Sadeng dalam pemberontakan tersebut. Pasukan Sadeng dan Keta ini dipimpin oleh Wirota Wirogati sama siapa namanya, Tuhan Waruyu, celukane Pangeran Sopono pren, yang dikabarkan sakti mandraguna pren, ditembak laka-laka jarine cacah. Disuduk mantok-mantok, diodot malah modot. Yang pada akhirnya pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada diangkat menjadi Patih Mangkubumi. Setelah pemberontakan ini berakhir atau padam, kerajaan menjadi lebih stabil pren. Tribuana Tunggadewi ini dikenal sebagai ratu yang berani dan cakap, bahkan memimpin pasukannya sendiri ke medan perang termasuk pertempuran Sadeng dan Keta. Kepemimpinannya yang kuat dan strategis, ditambah lagi bimbingan ibunya Gayatri, serta peran Gajah Mada yang berkontribusi besar dalam mengembalikan keutuhan dan perkembangan Majapahit setelah masa-masa sulit sebelumnya pren. Di bawah kepemimpinan Tribuana Tunggadewi, rakyat Majapahit ini hidup dalam suasana yang semakin makmur, gemah ripah loh jinawe, dan toto tentrem Kartora Harjo dengan landasan yang kuat mengarah pada masa keemasan kerajaan selanjutnya pren. Kemudian pada tahun 1350 Masehi, Gayatri merupakan ibundanya Tribuana ini wafat dalam usia lanjut. Meskipun penyebab pasti kematiannya ini tidak disebutkan secara rinci dalam sumber sejarah yang tersedia, kira-kira sekitar 57 tahun setelah berdirinya kerajaan Majapahit. Kematian Gayatri ini menyebabkan putrinya Tribuana turun tahta, karena kenaikan tahta Tribuana ini menggantikan ibundanya. Jadi ibundanya wafat, tahtane habis kan begitu. Kemudian diserahkan kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Waktu kui masih usia 16 tahun pren. Terus masa pemerintahan Hayam Wuruk ini mulai 1350 sampai 1389 Masehi, berlangsung selama kira-kira 39 tahun dan dianggap sebagai masa keemasan Majapahit pren, mencapai puncak kejayaan dalam hal wilayah, terus kekuasaan maritim dan perdagangan. Di bawah kepemimpinan Dwi Tunggalnya bersama Mahapatih Gajah Mada, ini mampu memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga seluruh Nusantara pren, Sumatera, Melayu, Kalimantan, terus Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, termasuk Singapura, termasuk lagi sebagian Filipina, terus menjalin hubungan dengan kerajaan Champa, Kamboja, Siam, Vietnam, dan Tiongkok. Oke friend, sekali lagi ini sekedar edukasi hiburan saja. Kalau memang tidak sama dengan pemahaman panjenengan, mohon maklum. Komen-komen friend, mamu di friend, tak dulani friend.